Bu Cici. Apa Waalaikumsalam. kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah luar biasa sehat sekali. Iya, cerah ceria, Bu ya? Iya. Iya. Ibu Cici, hari ini kita akan melakukan prasupervisi. Oh iya. Ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi kepada Bu Cici terkait dengan kegiatan kita hari ini. Pertanyaan saya, Bu Cici nih, sebelum kita ke kompetensi inti yang pertama. Kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan terkait dengan kegiatan supervisi ini? Kalau ditanya kompetensi yang ingin saya kembangkan, mungkin saya ingin ya Bu Era mencoba mendengarkan dengan rasa, mendengarkan atau hadir seutuhnya, mendengarkan segala keluh kesah atau permasalahan yang mungkin dihadapi oleh coach saya nanti. Mungkin itu Bu Era. Iya, berarti kita mengedepankan presence, Iya, ya, kehadiran betul. penuh, kemudian mendengarkan rasa dan mempraktekkan alur tirta Iya, gitu betul ketika sekali. di dalam percakapan, Bu ya. Nanti ketika kita sudah mempraktikkan, bagian mana yang kira-kira ingin saya berikan concern lebih untuk diamati, Ibu? Oh gitu. Untuk yang konsen lebih Bu Era, mungkin saya pengen minta bantu Bu Era untuk mengobservasi saya saat menggali pertanyaan dari coach saya. Karena saya nih terkadang nih sedikit mengalami kesusahan untuk menegakkan diagnosa dari permasalahan yang coach saya hadapi. Jadi bagaimana cara saya menanyakan pertanyaan yang berbobot, kemudian bagaimana saya bisa menggiring coach saya agar dia bisa menyelesaikan sendiri permasalahan yang dia hadapi. Baik. Begitu. Berarti nanti saya akan fokus ke bagian identifikasi, Iya, Bu betul ya. sekali. Identifikasi ketika Bu Cici melakukan coaching dengan coachinya. Iya, betul. Baik. Nah, untuk penilaian sendiri, Ibu. Penilaian ini nanti akan dilakukan oleh Bu Cici sendiri ya. Iya. Nanti ketika saya bertanya apa sebetulnya yang ingin lebih dikembangkan lagi? Selain tadi Ibu sudah ingin bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, selain itu di dalam penilaian Ibu sendiri apa nih yang sangat perlu memerlukan usaha untuk dikembangkan? Oh gitu. Jadi selain tadi mendengar dengan rasa, Bu ya, kemudian mengidentifikasi atau mencari pertanyaan berbobot, kemudian menggiring coach agar bisa menemukan idenya, mungkin yang ingin saya kembangkan apa ya? Kemampuan saya lebih hebat lagi gitu dalam menangani membantu permasalahan-permasalahan yang mungkin coach ataupun teman-teman rekan sejawat saya di sekolah. Jadi ini ya supervisi kali ini saya minta bantu Bu Era untuk mengobservasi keberhasilannya gitu, dengan harapan nanti saya bisa lebih mahir lagi gitu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan guru seperti itu Bu Era. Baik, berarti untuk menambah jam terbang juga, Betul, Bu ya. ya. Kemudian juga untuk mengasah kreativitas kita Iya, untuk membangun sebuah ide cemerlang Iya, untuk menyelesaikan betul, permasalahan rekan guru, Bu ya. Jadi harapannya ketika dari observasi ini yang sedang kita lakukan bersama, apa harapan yang Ibu Cici inginkan yang setelah sesi ini selesai? Setelah sesi ini selesai Bu Era, harapan saya tentu saya menjadi pribadi yang ya bisa membantu rekan kerja saya gitu dalam menyelesaikan masalahnya yang sebenarnya bisa menggugah dari diri coach saya bahwa mereka itu bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri gitu loh, dengan mengkaji aset dan kemampuan yang mereka miliki untuk dijadikan solusi dalam menyelesaikan masalahnya, seperti itu. Iya. Jadi Ibu Cici nanti akan lebih mengasah coachingnya untuk berpikir aset, Iya, alih-alih berpikir defisit, Ibu betul ya. sekali. Ya, oke. Jadi untuk proses observasi hari ini untuk percakapan prasupervisi kita akhiri, Ibu. Kita akan lakukan nanti percakapan pasca observasi setelah Ibu melakukan coaching bersama coach yang sedang yang akan Ibu coach sebentar lagi. Siap. Terima kasih Bu Era. Sama-sama Bu Cici. Iya, Ibu Pika. Selamat pagi Bu Pika. Ya, selamat pagi Bu Cici. Iya, Bu Pika apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah bertanya. Oh iya. Bu Pika, kemarin kalau nggak salah Ibu Pika sempat WA saya ya, pengen ngobrol gitu. Iya Bu Cici. Kalau boleh tahu nih, apa yang pengen diobrolin? Ya, jadi gini Bu Cici. Saya itu ada permasalahan dalam upaya pengembangan kompetensi diri. Jadi saya itu
itu ingin mengelola kelas agar kegiatan belajar itu sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah saya rancang dan sudah saya susun, tetapi Oh, masih belum sesuai harapan. oh seperti itu. Bu Ika, kira-kira apa sih yang sudah Ibu lakukan gitu di kelas Ibu dalam rangka untuk apa ya pengelolaan kelas yang baik seperti itu, Bu Ika? Iya, sebelumnya saya sudah berupaya untuk menggunakan media dan metode yang sesuai dengan materi pembelajarannya. Tetapi masih kurang, sepertinya masih belum efektif gitu. Oh iya. Kalau boleh tahu nih Bu Ika, strategi seperti apa sih yang coba Ibu terapkan di kelas gitu untuk membuat kelasnya lebih mungkin lebih lebih tertib gitu Bu ya istilahnya ya? Ya, saya itu sudah menggunakan apa namanya media agar siswa itu lebih tertarik, terus membuat kelompok-kelompok agar mereka bisa berkolaborasi bersama teman-temannya. Tetapi malah tambah ribu itu ke ini kelasnya, Kelasnya. tidak terkondisi, kurang terkondisi. Oke. Menurut Bu Pika, dengan kegiatan pengelolaan kelas yang menurut Ibu Pika nih belum efektif gitu ya, anak-anaknya riweuh, ini mengganggu sekali nggak untuk Bu Pika? Iya Bu, jadi apa yang saya bayangkan dan saya rancang itu eh, sangat jauh dari gambaran yang sesuai harapan itu. Oh gitu. Oke ya Bu Pika ya memang pengelolaan kelas itu memang ya namanya kita guru, pengelolaan kelas itu adalah hal terpenting ya Iya, saat dalam pekerjaan kita tentunya iya. saat ini. Nah Bu Pika, kalau dari angka 1 sampai 10 nih Bu Pika, kira-kira urgensinya ada di angka berapa gitu Bu Pika? Untuk saat ini mungkin masih di angka 6 Bu Cici, karena saya itu kan Ibu Cici tahu sendiri kemarin saya dari kelas rendah selama 5 tahun, lalu sekarang ini ditugaskan ke kelas yang tinggi, jadi agak apa namanya ada perbedaan yang sangat signifikan. Oh gitu, kaget lah Iya, istilahnya ya Bu Pika ya. Oke Bu Pika. Nah Bu Pika, usaha sudah dilakukan gitu. Kira-kira Bu Pika, ada nggak apa ya kekuatan diri atau aset diri yang mungkin Ibu bisa kembangkan dalam pengelolaan kelas Ibu? ya kemarin itu sempat melihat ya Bu ya teknik atau saya sudah mencari di berbagai channel YouTube bahwa ada itu yang bisa diterapkan di sekolah itu di kelas itu dengan menggunakan teknik stop, tetapi Oh, saya baru melihatnya secara sepintas, oke. belum terlalu mendalami bagaimana penggunaannya. Oke, bagus sekali Bu ya. Jadi sudah ada inilah ya Bu ya istilahnya ya. Eh, bakal ide gitu ya Iya, untuk pengelolaan kelas. Selain itu Bu, adakah lagi ide yang mungkin nih untuk yang lebih bukan bagus ya istilahnya yang bisa jadi alternatif lah misalnya ide pertama nggak jadi gitu. iya. Mungkin masih menggunakan apa teknik atau media yang lain Bu, secara lebih apa namanya bervariasi lagi. Iya iya. Agar siswa itu lebih menarik apa fokus, lebih tertarik. Berarti mencari metode-metode yang berbeda pada setiap kegiatan Iya, pembelajaran ya Bu Pika ya biar siswanya tidak bosan gitu iya. ya Bu Pika. Oke. Oke Bu Pika itu udah bagus sih Bu Pika ya. Jadi setelah ini nih udah ada ide tuh kira-kira apa nih mau diterapkan di kelasnya gitu. Sepertinya itu setelah saya mempelajari bagaimana penggunaan teknik stop dan merancang ulang bagaimana rancangan pembelajaran yang sesuai. Oh gitu. Setelah saya rancang, semakin cepat sepertinya lebih bagus lagi. Oke, iya. Jadi secepatnya akan segera Ibu terapkan di Iya, kelasnya gitu ya, Bu ya. Oke. Oke, Ibu, idenya udah dapat nih gitu. iya. Sekarang bagaimana perasaan Ibu Pika? Perasaan saya setelah melakukan sisi coaching bersama Ibu Cici ini sedikit apa ya, lebih rileks, lebih uh, mencerahkan lagi. Baratnya itu sudah ada gambaran ya atas rancangan ke depan atau langkah-langkah yang akan saya ambil. Oke, jadi sedikit ini ya, Bu ya. Lebih menguatkan lagi gitu, Iya, Bu Pika. Bagaimana kalau memang ide ini udah oke gitu iya, ya dilakukan. Oke, Bu Pika. Eh, jadi secepatnya akan coba Ibu Pika lakukan untuk di kelasnya ya seperti itu, Pika ya. Sekarang nih, saya tanya satu lagi nih.
harapan Bu Pika nih setelah melakukan kegiatan itu apa gitu? Ya harapannya eh, semua siswa itu merasakan pembelajaran yang menyenangkan, tetapi juga tetap menguasai materi itu, Bu. Jadi tidak seperti selama ini mentang-mentang apa namanya itu pembelajarannya itu menyenangkan bagi mereka, tetapi mereka riuh, tidak Oh, terkontrol gitu. oke. Harapannya ya semoga tetap dalam kondisi serius, kondisi yang efektif. Gitu. Oke, iya. Jadi belajar tetap serius tapi tetap mengasihkan Iya, gitu ya Mas. Bu Pika. Oke, ya mungkin idenya udah dapat ya Bu Iya, ya. Dan segera Ibu Pika coba terapkan di kelas ya. Mungkin itu Ibu Pika sesi coaching kita pada pagi hari ini. Semoga kegiatannya berjalan lancar dan apa yang Ibu Pika harapkan bisa berjalan dengan efektif di kelasnya. Oke, eh, Ibu Cici tadi udah saya perhatikan ya observasi kita bersama Bu Cici dan Bu Pika. Proses coachingnya sangat mengalir, luar biasa bisa menggali permasalahan dari Ibu Pika, kemudian Bu Pika juga bisa menelurkan ide untuk mengatasi permasalahan yang sedang dialami gitu. Kepada Bu Cici nih, saya ingin memberikan umpan balik nih, mohon izin kepada Bu Cici untuk merefleksikan gitu apa yang sudah terjadi di dalam proses coaching tadi. Nah, bagaimana Ibu Cici menilai sendiri nih performa dalam coaching yang sudah dijalani tadi Ibu? Oke, ya Bu Era, terima kasih Bu Era ya. Kalau saya harus menilai performa sendiri mungkin agak ribet Bu Era, tapi saya sih kalau menilainya saya sudah melakukan dengan ya baik, mungkin ya namanya menilai diri sendiri itu agak repot ya Bu Era ya. Tapi saya merasa saya menampilkan apa ya coaching yang memang sudah alur ceritanya sudah ada, kemudian saya sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot agar terlahirlah ide-ide dalam pemecahan permasalahannya si coach atau Ibu Pika gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana performa saya rasa sih sudah oke lah ya gitu ya Bu Era ya. Ya. Luar biasa tadi saya sangat terinspirasi dengan cara Ibu Pika dan Ibu Cici juga dalam menuntun Ibu Pika dalam menelurkan ide-ide ini tadi. Nah, dalam hal yang sudah dinilai dari kompetensi Ibu Cici tadi, apa yang membuat Ibu bisa berpikir demikian? Oke. Jadi alasan lah ya kalau saya bisa mengatakan bahwa performa saya itu sudah oke karena saya merasa Bu Era saya sudah menyampaikan apa ya dalam proses coaching ini saya sudah menyampaikan saya bisa mengidentifikasi, saya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Pika, kemudian saya memancing Ibu Pika agar mendapatkan ide-ide ya dalam penyelesaian. Bahkan saya memancing Ibu Pika ide apa sih yang lainnya yang mungkin ide yang pertama gagal nih, ada alternatif yang lainnya gitu. Dan terakhir bisa membuat Bu Pika menimbulkan tanggung jawab ya, keputusan yang bertanggung jawab dari Ibu Pika tentang aksi yang akan beliau lakukan saat penyelesaian masalah di kelasnya. Yang saat itu masalahnya itu tentang apa ya? Susahnya mengkoordinasi siswa di kelasnya gitu. Ya, manajemen kelas. Manajemen kelas, iya betul. Kelas, ya. Berarti tadi terlewati dengan baik Bu ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu ya? Boleh sekali. Baik. Dari tadi saya mengamati bahwa saat Ibu Cici melakukan proses coaching, itu sudah sangat luar biasa keren sekali Ibu. Itu sudah beyond the standard ya. Sudah melewati standar yang ada begitu. Standar yang kita rujuk yaitu kompetensi coaching ya Bu ya. Ada Tirta, kemudian juga mendengarkan dengan rasa juga. Namun pada saat tadi Ibu ya, saya melihat bahwa proses kreatif dari Ibu Cici sendiri itu luar biasa Ibu. Sudah bisa untuk menuntun Ibu Pika berpikir bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan beliau. Itu sangat luar biasa karena biasanya di sana adalah poin yang paling sulit untuk didapatkan di dalam proses coaching ini. Nah, bagaimana pendapat Ibu setelah mendengar hasil dari pengamatan saya itu? Tentu saya apa ya Bu, saya senang ya, saya sangat senang Bu Era bisa mengobservasi saya sehingga apa ya, Ibu Era bisa memberikan penilaian kepada saya. Tapi kalau memang dari sudut pandang Bu Era seperti itu, saya sangat
sangat ya senang ternyata saya bisa loh, karena selama ini yang sering terjadi adalah ketika ada teman atau ada rekan sejawat yang berkeluh kesah dengan masalahnya, tidak seperti ini gitu loh. Ternyata pas saya coba ada kelegaan gitu, ada senang, ada kelegaan. Ternyata menyelesaikan masalah itu tidak tidak rumit gitu loh Bu. Ternyata solusi itu ada pada di depan mata kita gitu, Iya. hanya perlu dibimbing untuk mendapatkan itu. Tentu saya sangat senang Bu Era. Betul sekali, Bu. Keren ya, Bu ya. Proses ini memang proses yang sangat-sangat luar biasa yang apabila kita bayangkan secara skop besar ini akan membuat karakter kita itu menjadi lebih kuat gitu, Bu ya. Betul. Namun demikian Bu Cici, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan dari Bu Cici ini. Misalnya pada saat tadi saya mengamati kegiatan proses coaching tadi, Ibu Cici eh, bukan belum ya, mungkin perlu mengembangkan bagaimana ibu merumuskan tujuan dari percakapan ini supaya percakapan kita itu fokus gitu, fokus terhadap apa yang mau dikembangkan terhadap coach begitu. Kemudian ketika ibu melakukan coaching tadi dalam alur tirtanya itu tujuannya sedikit terdegradasi begitu, karena identifikasi yang ibu lakukan itu begitu sangat detail sehingga kita berpikir bahwa sekalipun kita belum bertanya soal tujuan, tetapi setelah identifikasi sudah bisa nih merumuskan tujuannya apa. Tapi kalau sebetulnya untuk merujuk kepada standarnya, ibu harus merumuskan tujuan dulu agar nanti coachingnya itu akan terbangun, itu terbangun bagaimana dia mengidentifikasi dan menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Bagaimana pendapat ibu? Iya Bu Era, saya di pertengahan kegiatan coaching tadi Bu Era, sebenarnya saya sedikit sadar gitu loh, kalau ternyata dalam kegiatan coaching itu kan ada alur tirta tuh. Di alur tirta itu T-nya udah jelas tujuan gitu, tapi saya tidak menanyakan secara gamblang gitu, apa sih yang ingin kita cari dari pembicaraan kita, sehingga tujuannya di sana benar kata Bu Era tergradasi ya, Iya, tidak betul. nampak gitu. Mungkin perlu ditambahkan lagi gitu Bu Era ya. Betul. Iya benar sekali Bu Era itu. Baik. Jadi ini menjadi bahan diskusi ya untuk kita Ibu ya. Ketika kita melakukan coaching, memang kita harus memang betul-betul merumuskan tujuan dari dari coaching ini tadi apa gitu. Termasuk untuk coach dan coachingnya sekaligus gitu. Dari diskusi ini Ibu, apa yang sudah terbayang nih yang akan Ibu Cici lakukan untuk meningkatkan performanya? Kalau untuk meningkatkan performa Bu ya, dari yang Ibu sampaikan tadi memang benar, saya bakal nanti mungkin saat sebelum melakukan coaching saya harus banyak literasi Bu Era. Kemudian karena saya sedikit pelupa Bu Era, mungkin saya akan membuat catatan-catatan kecil sebagai panduan lah dalam melakukan kegiatan coaching. Karena itu akhirnya jangan sampai alur yang seharusnya ada dalam kegiatan coaching itu hilang gitu Bu Era, sehingga esensi dari pentingnya alur tirta ini nggak ada gitu di kegiatan coaching saya gitu Bu Era. Baik. Dan hasil ini akan kita catat Bu ya di supervisi akademik. Nah terakhir nih refleksinya Bu Cici dari kegiatan coaching yang sudah dilalui, apa yang bisa Ibu Cici ambil, apa yang Ibu rasakan begitu, dan hal ini akan menjadi sebuah titik baru ya dalam menghadapi permasalahan yang ada di dalam maupun di luar daripada pekerjaan kita. Nah, refleksinya Bu Cici saya. Oke, jadi sekarang harus merefleksikan ya Bu ya. Iya. Jadi kalau refleksi Bu Era sangat luar biasa. Ternyata coaching ini adalah suatu metode yang menurut saya sangat-sangat tepat, karena kita kerja atau bekerja Bu sebagai guru ini kan kita bertemu dengan berbagai guru dalam jenjang usia dan jenjang pendidikan yang tentunya mereka memiliki karakter yang berbeda-beda yang harus kita hadapi gitu ya. Tapi dengan coaching ini Bu Era akan ada kemitraan, sehingga orang yang yang jadi coach atau yang sedang jadi coachee, mereka tidak akan merasa kayak dihakimi gitu ya Bu Era, yang bahwa ini kamu salah, dan nantinya si coachee ini bisa nemuin sendiri loh masalah jawaban dari permasalahannya gitu. Itu refleksi saya. Kemudian tentu ini jadi ilmu baru Bu Era, menjadi kompetensi baru buat saya dalam saya menjalankan pekerjaan saya ya. Bukan hanya dalam pekerjaan, tentu kalau coaching ini Bu lebih luas, mungkin ke keluarga, mungkin ke masyarakat juga yang lebih luas seperti itu Bu Era. Baik. Jadi dalam proses ini Ibu sudah mendapatkan
banyak hal Bu ya, sudah dapat ilmu baru, kemudian sudah bisa juga untuk aplikasi di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu sebagai guru, sebagai anggota masyarakat ataupun sebagai sebuah keluarga gitu Bu ya. Iya, betul. Ya, Ibu Cici luar biasa sekali Ibu kegiatannya hari ini, mulai dari pra observasi, kemudian tadi ada observasi pengamatan bersama Ibu Tika, kemudian juga ada pasca observasi, dan itu mencerahkan kita semua. Terus semoga kita ke depan bisa juga menggerakkan komunitas kita di sekolah untuk bisa menerapkan kompetensi coaching ini kepada seluruh teman-teman guru, rekan-rekan semuanya, agar tercipta sebuah sinergi kemitraan yang kuat antar guru di dalam sekolah. Itu yang paling penting Bu ya. Amin. Terima Semoga kasih. saja. Ya, Terima sama-sama Bu kasih Era. Bu Cici waktunya, dan semoga saja nanti ke depan kita bertemu dalam situasi ketika kita sudah menjadi coach yang sudah tinggi jam terbangnya, Amin. dan juga menjadi coach yang memanusiakan manusia, dan juga menjadi coach yang lebih fokus kepada kompetensi dari coach kita sendiri. Oke Bu Era, Terima kasih ya. sama-sama Terima Bu kasih, Era. Bu Cici, ya. Kalau gitu saya pamit Bu Era ya. Baik. Oke.